selamat pagi semuanya. Boleh saya dijadikan co-host ya? Saya mau share screen gitu ya. Ya, sebenarnya slide saya tidak bagus-bagus amat, tapi itu jadi panduan bagi saya untuk menyampaikan firman di pagi hari. Oke, saya akan share screen ya. Hari ini kita akan belajar tentang Meet Jesus in Mark ya. Kalau mau dalam kalimat lengkapnya itu harusnya Meet Jesus in the Gospel of Mark. Bertemu Tuhan Yesus di dalam kitab Injil Markus ya. Kitab Injil ada berapa ya? Halo, ada yang tahu kitab Injil ada berapa? 4. Ya, terima kasih ya. Kitab Injil itu ada 4. Bisa sebutkan apa saja kira-kira? Matius, Markus, Lukas, Ya, easy ya. Itu seharusnya gampang sekali. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan hari ini yang kita pelajari adalah Markus. Di dalam Alkitab, Injil Markus itu terletak di kedua ya, setelah Matius. Tapi ada hal yang menarik di sini ya. Jadi sebenarnya para pendiri gereja ketika menyusun kanonia Alkitab itu mereka tidak mengurutkan ya sesuai siapa yang nulis pertama enggak ya. Jadi ketika kita baca Kejadian belum tentu itu apa sih namanya yang pertama gitu ya. Karena nanti kita akan lihat kitab Ayub. Kitab Ayub itu terlihat itu ditulis seperti ada di zaman Kejadian begitu ya. Nah, tapi itu pengetahuan umum saja ya tentang firman Tuhan. Yang penting pagi ini kita akan belajar tentang Meet Jesus in Mark. Bertemu Tuhan Yesus di dalam kitab Markus ya. Nah, berarti pagi ini kita akan sama-sama melihat dari kitab Markus ya. Jadi siapkan Alkitabnya, kita akan lihat kitab Markus ya. Kitab Markus ini Injil yang terpendek ya. Dia itu cuma 16 pasal, kalau Injil yang lain itu semua di atas 20 ya. Matius itu 28, Lukas itu 24, dan Yohanes itu 21 ya. Markus ini cuma 16, jadi dia nggak sampai 20 gitu ya. Tapi kitab ini menjadi sangat ketika saya persiapan ya, saya baru menyadari bahwa ini dari keempat Injil dialah yang punya pokok pikiran gitu ya, terjelas. Nah, ketika dalam persiapan bersama Pendeta Nur Cahyo, ya memang kenapa begitu, karena kitab Markus ini adalah justru seharusnya sebagai Injil yang pertama. Jadi Injil yang pertama ditulis ya Markus ini gitu ya. Makanya kalau kalian baca pencobaan di padang gurun di kitab lain itu dia panjang gitu ya, diceritakan detail banget. Nah, kalau di sini cuma 2 ayat nih, 12 sama 13 doang gitu ya. Yesus dibaptis Yohanes juga gitu, cuman sedikit gitu ya. Ceritanya tuh pendek-pendek gitu, tapi itu karena ditulis pertama ya. Nah, si Markus ini bukanlah murid, tapi dia adalah orang yang terdekat, orang yang dekat dengan Petrus ya. Petrus itu salah satu murid Tuhan yang menurut saya unik banget gitu ya. Nah, makanya kalau kita baca kitab Markus ini nanti akan ketemu ayat pasal di mana diceritakan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus ya. Ngapain gitu ya ibu mertua Petrus dicatat gitu ya, penting nggak sih? Ya itu karena Petrus adalah sumber kisah tentang Yesus bagi penulis kitab Markus ini gitu ya. Kitab Markus ya berarti Markus yang menulis. Nah, kitab Markus dibuka dengan kalimat ini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ya, dalam NIV the beginning of good news, so Injil itu artinya good news ya, kabar baik. Kabar baik about Jesus the Messiah, the Son of God. Perhatikan di sini tanda koma ya. Berarti Yesus Kristus dan anak Allah ini setara. Dia menjelaskan kalimat sebelumnya gitu ya. Jadi inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Nah, itu harusnya titik ya, sorry saya kasih koma di situ. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Jadi dia mau kasih tahu pokok pikiran saya menulis kitab ini apa sih? Ya, pokok pikirannya beberapa bulan ini saya persiapan IELTS tuh belajar reading tuh kita mesti ngerti tiap paragraf tuh itu main idenya apa. Nah, si penulis kitab Markus ini dia udah sebutkan di awal tuh. Inilah permulaan, ya. Inilah permulaan Injil. Artinya dia mau cerita tentang Tuhan Yesus sepanjang
pasal 1 sampai pasal 16 itu isinya tentang Tuhan Yesus. Gitu ya. Inilah permulaan Injil tentang tadi apa ya? Tentang Yesus Kristus, anak Allah, ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Jesus the Messiah, the Son of God. The artikel the ini mengatakan sang gitu ya. Berarti itu khusus gitu ya. Kita mengetahui siapa itu, the Messiah, the Son of God, the only one. Makanya kalau kita selalu sebut the Son gitu ya. Sun kan cuma satu ya, kita punya matahari cuma satu, jadi the sun, gitu ya. The moon ya. I love you to the moon and back. Kenapa dibilang the moon? Itu karena dia cuma satu, satelit kita ya cuma bulan itu ya. Kemudian kita nggak bisa bilang the Vivi gitu ya, saya panggilnya ya kenapa? Vivi kan banyak gitu ya. Tapi itu nama juga nggak bisa. Tapi Jesus, the Messiah. Messiah cuma satu gitu ya, cuma Yesus itu. Son of God. Nah, benar. Mari kita lihat sekali lagi ya. Pokok pikiran dari kitab Markus adalah Injil atau good news, kabar baik tentang Tuhan Yesus. Jadi dia nggak bicarain orang lain, dia nggak bicarain siapapun, dia bicara tentang Tuhan Yesus. Ini siapa yang main-main ini ya. Bicara tentang Tuhan Yesus dan di situ disebutkan bahwa Tuhan Yesus sebagai Kristus, Mesias atau Mesayah ya. Dan sebagai anak Allah. Mari kita lihat apa sih maksudnya ini ya. Oke, menarik membaca kitab Markus ini ya. Kita lihat dulu Tuhan Yesus sebagai Mesias atau Mesayah atau Kristus ya. Kristus dengan Mesias itu sama. Kalau teman-teman punya Alkitab lama ini ya, ini Alkitab saya dari tahun saya pertama CD sampai hari ini makanya jelek banget. Ini tahun 2000 saya dapat Alkitab ini. Di Alkitab kayak gini tuh di belakangnya ada kamus Alkitab. Jadi apa yang saya ambil di sini itu asalnya dari Alkitab ya. Saya nggak cari dari KBBI atau dari mana, tapi saya ambil dari kamus Alkitab. Oke, Mesayah atau Kristus itu sama ya. Artinya yang diurapi oleh Tuhan. Kenapa diurapi? Karena dialah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi penyelamat dan Tuhan. Ya, jadi ini dalam makna ketritunggalan ya, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus itu satu gitu ya. Tapi kenapa sih harus dipilih oleh Tuhan gitu ya? Berarti beda dong ya. Kalau itu ranahnya lain lagi ya. Tapi Mesayah artinya yang diurapi. Ya, artinya ini ada mandat tanggung jawab yang akan diberikan. Nah, untuk menjadi apa? Sorry, ini langsung lompat terakhir gimana sih? Untuk menjadi penyelamat dan Tuhan. Ya, Savior and God. Nah, dicatat dalam pasal 1 sampai 8. Kita akan melihat kalau teman-teman baca ya, pasal 1 sampai pasal 8 itu isinya pelayanan dan pekerjaan Tuhan Yesus ya, pelayanan dan mujizat Tuhan Yesus yang ia buat. Pelayanannya itu apa saja? Dimulai dari kisah ini unik ya. Matius dan Lukas itu menulis tentang Tuhan Yesus di kelahiran Tuhan Yesus ya, tapi di mana sih di Markus ini nggak ada gitu ya, Tuhan Yesus dilahirkan. Dia gimana Markus mau tulis Tuhan Yesus dilahirkan, sumbernya kan Petrus kan waktu Tuhan Yesus lahir Petrus nggak ada kan, nggak tahu gitu ya. Nah, jadi kita lihat dalam kitab Markus diawali dengan kisah tentang Yohanes Pembaptis dulu, baru di situ dituliskan Yesus dibaptis. Dibaptis ini menandakan seperti ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itulah yang terjadi ketika Tuhan Yesus dibaptis. Menegaskan kembali bahwa dialah yang dipilih Tuhan, dipilih Allah untuk menjadi penyelamat dan Tuhan. Itu ya. Lalu di situ kita lihat Yesus menghadapi pencobaan di padang gurun. Kisah lengkapnya bisa kita baca di kitab Matius ya. Itu detail banget gitu ya, karena di kitab Markus ini cuma sedikit ya. Nah, setelah dibaptis, ada pencobaan yang Yesus hadapi, tapi Yesus sanggup melewatinya. Kemudian Yesus memanggil murid-muridnya ya. Yesus Yesus memanggil murid-muridnya sekaligus untuk pemuridan gitu ya. Untuk apa sih namanya? Dalam bahasa manajemennya itu mendelegasikan, mengkader begitu ya. Pekerjaannya setelah nanti Yesus menggenapi kehendak Bapa dan kembali ke surga, ada yang meneruskan pekerjaannya ya. Nah, kemudian yang paling
banyak sekali dicatat di kitab Markus ini adalah Tuhan Yesus itu melakukan banyak mujizat. Mujizatnya tuh banyak banget. Mulai dari penyembuhan. Tuhan Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit, ya. Banyak juga dicatat tentang pengusiran setan, ya. Banyak sekali nih pengusiran setan gitu ya di dalam kitab Markus ini, mengusir setan di sinilah, di orang bisu lah gitu ya. Pengusiran setan. Kalau zaman sekarang memang happening gitu ya, juga sering viral gitu ya. Goib kalau di Indonesia mah apa-apa goib gitu ya. Orang nggak kerja di rumah doang tapi kaya, wah itu sudah disangka kalau nggak ngepet nuyul gitu ya, pelihara goib gitu ya. Ya mana tahu sekarang kan zaman canggih, kita kan work from home, ya bisa duduk aja di rumah terus main saham gitu dapat uang gede kan bisa kan ya. Orang Indonesia itu kadang-kadang suka nggak open gitu ya pikirannya, apapun yang terjadi itu selalu disangkut pautkan sama mistik gitu ya. Nah itu kalau di zaman kitab Markus itu memang banyak tertulis. Jadi kalau setiap ada yang kerasukan lah apa gitu ya, disangka dia tuh udah berbuat dosa apa gitu sampai hidupnya tuh di apa sih namanya dipenuhi setan gitu ya. Bahkan ketika Tuhan Yesus mengusir setan pun itu banyak yang ragu. Wah dia pakai Beelzebul nih mengusir setan. Terus Tuhan bilang, gimana caranya saya pakai kuasa setan mengusir setan sesama setan begitu ya? Ya itu terjadi di zaman itu ya. Jadi Tuhan Yesus dalam pelayanannya itu banyak melakukan mujizat, banyak mengajar juga ya, mengajar menceritakan perumpamaan, mengajar di berbagai tempat ya, sehingga profil Tuhan Yesus di zaman itu bisa dibilang itu viral gitu ya. Nah, di dalam kitab Markus dicatat Tuhan Yesus memberi makan tidak hanya kepada 5.000 orang, tapi kepada 4.000 orang. Total 9.000, itu belum termasuk anak dan perempuan. 9.000 orang, gitu ya. Hello, kita kasih makan satu rumah aja kadang masih mikir ya, bikin acara berapa orang yang hadir, misalnya nanti Natal ya, berapa orang ya kalau offline gitu Natalnya ya, amin. Berapa orang yang hadir ya, totalnya 150 ya, oke biaya konsumsinya berapa ya, kita pasti akan mikir itu kan. Tuhan Yesus enggak, dia enggak mikir itu. Bahkan ketika murid-muridnya bilang waktu Tuhan Yesus memberi makan itu ya, suruhlah orang banyak ini pulang supaya mereka tuh bisa makan. Tuhan bilang, enggak, kamu sediakan makan. Kita sediakan makan Tuhan, kita ber-13 aja, tanpa orang banyak ini aja kita mesti mikir makannya gimana gitu ya. Gimana ini 5.000 gitu ya, tapi Tuhan bilang tidak, kamu sediakan makan. Ya. Dan ketika itu Andreas membawa seorang anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan, itu diberkati Tuhan, jadilah 5.000 itu orang itu makan dengan kenyang, bahkan ada lebihnya, ya lebih 12 bakul. Itu masih bisa makan besok paginya barangkali ya. Kayak gitu. Nah, itu. Jadi di sini Yesus itu menjadi tokoh yang sangat viral gitu ya. Orang kenal sama Tuhan Yesus. Makanya di dalam kitab Markus ini juga Tuhan Yesus tuh berkali-kali ingatkan, jangan bilang ke siapa-siapa. Jangan bilang ke siapa-siapa saya melakukan ini. Jangan bilang ke siapa-siapa saya melakukan ini. Jangan. Kenapa begitu? Karena Tuhan tidak ingin orang ikut dia karena mujizatnya. Ya, Tuhan tidak ingin hal itu terjadi. Itu yang makanya setiap ada saat di mana Tuhan melakukan mujizat, Tuhan selalu bilang jangan bilang siapa-siapa. Nggak seperti itu Tuhan nggak bilang gitu ya. Jangan beritahukan kepada siapapun. Ya, tapi orang yang menerima mujizat tentu dia merasa not overwhelming, apa sih namanya, merasa meluap-luap begitu ya, sukacitanya itu penuh. Saya diselamatkan gitu ya. Seharusnya kita punya spirit seperti itu ya. Kita diselamatkan Tuhan nih, kita harus memberitakan kepada orang lain. Tetapi pada zaman itu Tuhan Yesus banyak menekankan untuk tidak memberitahukan kepada yang lain karena itu terkenalnya Tuhan Yesus sehingga dia tidak ingin orang ikut dia karena mujizatnya. Ya, banyak sekali mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Paling banyak itu menyembuhkan orang sama mengusir setan. Itu 2 hal itu gitu. Mungkin lagi happening waktu itu, orang sakit itu dikaitkan dengan dosa gitu ya. Ada setan dalam dirinya dikaitkan dengan dosa. Bayangkan waktu itu ada seseorang yang di dalam tubuhnya itu ada legion. Legion itu banyak ya. Satu setan dalam tubuh manusia aja tuh sudah capek gitu ya, apalagi banyak gitu ya. Dan Tuhan bukan berhasil, Tuhan mengusir gitu ya. Nah, itu. Jadi perlu teman-teman ingat bahwa apa yang Tuhan
Yesus lakukan waktu itu ketika melarang orang untuk menceritakan karyanya karena Tuhan tidak mau orang ikut dia hanya karena mujizat yang mereka inginkan. So kita pun saat ini juga seperti itu ya. Apa motivasi kita ikut Tuhan? Apa karena supaya kita dapat berkat saja? Atau supaya kita dapat mujizat-mujizat Tuhan? Ya kadang orang kita tuh take it for granted ya. Every morning kita bangun dan masih bernafas tuh, wajar lah saya bernafas gitu ya. Nah, saya sering cerita ke anak-anak saya gitu ya. Kami dulu punya satu siswa gitu yang meninggal, malam hari dia tidur seperti biasa, tapi paginya dia udah nggak bangun gitu ya. Ternyata jam 2 pagi Tuhan panggil dia pulang gitu. So kalau coba kalian bayangkan, kalau kalian Pak malam hari pergi tidur seperti biasa, saya juga kadang-kadang mikir ya mau tidur, berdoa, terus saya bilang, kalau pagi saya bangun dan lupa ucap syukur, terus saya ingat, kalau misalnya tadi malam ada tidak minta-minta ya, ada kejadian gempa atau apa gitu dan pagi ini saya nggak bangun, itu gimana gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi apa motivasi kita ikut Tuhan ya? Apa karena pekerjaan untuk dapat berkat saja, untuk dapat mujizatnya, atau karena pujian tadi ya? Kita mau cinta Yesus dalam keadaan apapun. Meskipun badai silih berganti. Iya. Ya, saya paham ya, dulu saya pernah SMA pakai putih abu-abu. Kalau masih dengan orang tua, badai silih berganti apa sih yang kita rasakan? Ya, badai silih berganti apa gitu ya? Tidak semua anak SMA itu hidupnya nyaman gitu ya karena masih dengan orang tua. Mungkin ada yang mengalami pergumulan berat, tapi dalam pergumulan berat itu apakah kalian masih mau setia ikut Tuhan Yesus? Nah, puncak dari kisah Tuhan Yesus dalam pasal 1 sampai 8 ini adalah pengakuan Petrus ya. Kita lihat di dalam Markus 8 ayat 29. Itu kisahnya lebih panjang, ada sebenarnya dari 27 sampai 30 ya. Jadi di situ dikatakan Tuhan Yesus tuh nanya gitu ya. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang daripada nabi. Ya, jadi Tuhan pengen tahu nih anak murid-muridnya menganggap dia apa sih? Mengakui dia sebagai apa? Tapi murid-muridnya bilang, ada orang yang bilang Tuhan itu Nabi Elia. Ya, terus ada yang bilang lagi Yohanes Pembaptis. Ya gimana Yohanes Pembaptis, orang apa sih namanya, Tuhan Yesus itu dibaptis sama Yohanes Pembaptis gitu ya. Lucu aja nih orang-orang ini ya. Kemudian salah seorang dari nabi. Intinya dia itu cuma nabi, manusia biasa gitu ya. Elia kan manusia yang Tuhan angkat ke surga ya. Kemudian Yohanes Pembaptis ya waktu itu jadi si Tuhan Yesus sama Yohanes Pembaptis nih hidup di zaman yang sama-sama happening gitu ya. Viral dua tokoh ini. Nah, tapi ternyata Tuhan Yesus lebih banyak melakukan mujizat. Nah, ya Tuhan itu Yohanes Pembaptis. Ya saya jadi Tuhan Yesus, saya bilang saya aja dibaptis sama Yohanes. Gimana sih saya sama Yohanes orang yang sama gitu ya. Ya, ada juga yang bilang seorang daripada nabi. Tetapi Petrus ya, ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus ya, engkau adalah Mesias. Kalau kita baca di kitab Matius itu lebih jelas lagi ya. Nanti di situ Tuhan Yesus bilang, berbahagialah engkau Petrus karena Allah yang menyatakan itu kepadamu. Kenapa begitu? Karena di bagian kitab yang lain nanti ketika Tuhan Yesus bilang saya anak Allah ya, saya anak Allah harus mati ya, harus mati untuk menebus dosa. Nanti Petrus ngomong gini, ya mana bisa begitu dong? Kan engkau Mesias, masa boleh mati? Nah, langsung ketika Petrus nih ya manusia yang sama bilang kayak gitu, Tuhan Yesus langsung balas ke dia, enyahlah engkau setan. Nah, ya digituin ya sama Tuhan si Petrus ini. Ya, jadi Petrus yang sama yang mengaku engkau adalah Mesias. Tapi di kesempatan yang lainnya ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia harus mati untuk menebus dosa, Petrus bilang nggak bisa gitu dong, engkau kan Tuhan, masa sih harus mati? Dan Tuhan menjawab kepada Petrus, enyahlah engkau setan. Ya, jadi seperti itu. Nah, itu puncak dari kisah pekerjaan pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan.
sebagai Mesias. Mesias yang diurapi Tuhan, di sini diceritakan Tuhan Yesus, ketuhanan Yesus. Jadi dia Tuhan gitu ya. Kita bisa baca. Nah, selanjutnya di setengah buku Markus ini ya, berbicara tentang Yesus sebagai anak Allah ya, sebagai anak Allah, the Son of God. Di kamus Alkitab lagi, apa sih the Son of God itu? Apa sih anak Allah itu? Anak Allah adalah gelar untuk Yesus Kristus yang menyatakan bahwa ia berasal dari Allah dan ini yang penting, melakukan kehendak Bapanya. Ya, jadi anak Allah itu menyatakan bahwa Tuhan Yesus tunduk pada kehendak Bapa, gitu ya. Dan itulah yang harus dia lakukan ketika dia datang ke dunia. Ya. Nah, dicatat dalam pasal 9 sampai 16. Sebenarnya ini dalam pasal 9 sampai 16 ini masih banyak hal-hal yang Tuhan Yesus lakukan ya, yaitu dia dimuliakan di atas gunung, dia masih mengusir roh jahat gitu ya. Dia masih memberkati anak-anak, dia masih mengajar begitu ya. Dalam itu juga ada pengajaran Tuhan Yesus gitu ya, menyembuhkan orang, masih banyak hal-hal yang Tuhan Yesus lakukannya, termasuk di sini nanti ada permintaan dari Yakobus dan Yohanes gitu ya. Nah, yang kalau masuk dalam kerajaan sorga, satu duduk di sebelah kiri, satu duduk di sebelah kanan. Terus Tuhan Yesus bilang nggak bisa gitu. Kita harus melayani, barang siapa hendak ditinggikan, harus direndahkan gitu ya. Kita melayani, bukan untuk memerintah gitu ya. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan tentang namanya leadership yang berbeda dengan dunia. Banyak hal, tetapi intinya dalam sisa buku kitab Markus itu ya, banyak juga dicatat tentang apa sih namanya? Tentang akhir zaman gitu ya, dan juga tentang pemberitahuan tentang Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus. Itu yang nanti kita ketemu waktu Petrus bilang, nggak mungkin Mesias nggak boleh mati. Tuhan Yesus bilang, nyala engkau setan. Ya. Nah, di bagian-bagian akhir ya, pasal 15 dan 16 itu dicatat tentang penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Itu satu hal yang ironi gitu ya. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan itu dicatat suatu saat Yesus itu masuk ke kota Yerusalem dan dia dielu-elukan. Hosana bagi anak raja gitu ya. Hosana, pokoknya dielu-elukan, wah viral gitu ya. Tapi saya tidak tahu ya, apakah orang-orang itu adalah orang-orang yang sama yang berteriak salibkan dia, gitu ya. Nah, jadi di dalam pasal 15, 16 gitu ya, dari 14 lah, itu sudah ada rencana untuk membunuh Yesus ya. Sudah ada konspirasi gitu ya untuk membunuh Yesus. Kemudian muridnya mengkhianati dia. Muridnya yang setiap hari makan sama-sama dia gitu ya, pelayanan, bekerja bersama dia tuh mengkhianati. Enak nggak sih dikhianati teman makan teman gitu ya, nggak enak gitu ya. Kemudian dia secara fisikal itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus ditangkap itu ya, itu kan dia habis stres gitu. Kalian bayangkan Tuhan Yesus, dicatat dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus itu minta kalau boleh cawan ini lalu gitu ya, kayak dia tuh hatiku pedih sampai mau mati rasanya gitu ya, sampai mau mati rasanya. Itu dalam keadaan under pressure yang luar biasa gitu ya. Kalau ada orang psikologi di sini pasti ngerti kondisi Tuhan saat itu ya. Dia tuh saking depresinya sampai peluhnya itu seperti tetesan darah. Saya nggak pernah ada dalam kondisi kayak gitu ya, keringat saya itu keringat darah gitu loh. Meskipun saya tuh tertekan gimana, tapi tidak sampai segitunya gitu loh. Bagaimana mungkin tetesan darah gitu ya, peluhnya tuh sampai darah, kayak darah gitu ya dicatat ya. Dalam keadaan dia psikologinya tertekan banget saat itu, pengen mati rasanya, membawa 3 orang untuk temenin dia berdoa dan 3 orang itu tidur gitu loh. Aduh, kesel banget gitu saya. Tuhan Yesus tuh sampai bolak-balik bilang, kamu nggak bisa ya berjaga-jaga sejam aja. Tapi di situ dibilang, mata mereka tuh terlalu berat untuk bisa tetap terjaga gitu ya. Tuhan itu maksudnya bahwa 3 orang ini buat temani saya gitu loh. Ayo kuatkan saya, encourage me gitu ya. Saya butuh kalian nih. Itu kemanusiaan Allah loh ya, kemanusiaan seorang Tuhan Yesus gitu ya. Dia pernah jadi manusia gitu ya.
Dan dia berada dalam titik lowest point gitu ya dalam hidupnya. Pengen banget menjauh dari cawan yang Bapa hendaki buat dia. Tapi nggak bisa, dan Tuhan tuh bilang, ya kalau memang saya harus minum cawan ini, jadilah padaku seperti yang kau ingini gitu ya. Jadilah kehendakmu. Dia nggak mementingkan diri sendiri. Itu penderitaannya. Secara psikologis seperti itu. Lalu habis itu kan Tuhan Yesus ditangkap, ditangkap itu bukan cuma ditangkap terus masuk penjara ya enak-enak dalam penjara, oh dia disiksa, dipukulin, Allah kan cuma dipukulin, tapi sampai berdarah-darah gitu loh. Kalian kalau lihat film Passion of the Christ ya, itu sampai berdarah-darah karena cambuk yang dicambukkan ke Tuhan Yesus tuh bukan cambuk biasa gitu ya, itu yang di ujungnya itu ada kaitan gitu, jadi kalau dicambuk kena badan, ditarik, kulitmu pasti sobek. Jadi kalian bayangkanlah penyiksaan yang dialami Tuhan Yesus itu, darah keluar, keringat keluar, cairan tubuhmu keluar gitu loh. Makanya wajar ketika disalib Tuhan Yesus bilang, aku haus gitu ya. Kita olahraga aja gitu. Saya ini ngomong kayak gini aja haus gitu ya. Haus gitu. Tuhan Yesus disiksa gitu ya. Darahnya keluar, keringatnya keluar, cairannya, dan dia nggak dikasih minum seharian itu gitu ya, semalaman itu gitu ya. Makanya di atas salib ketika Tuhan Yesus bilang aku haus, itu manusiawi banget. Sudah dicambuk, disiksa kayak gitu ya, dihina pula, diolok-olok lah ya, astaga. Kalian dibully orang aja rasanya gimana sih? Kalau kita mau bilang waktu itu Tuhan Yesus dibully gitu ya. Tapi dia jalani itu, disuruh pikul salibnya sendiri gitu ya. Dalam keadaan dia udah babak belur. Saya waktu jatuh dari motor gitu ya, itu tangan kan patah. Itu jalan aja susah gitu loh, maksudnya jalan aja susah. Terus intinya kalau ada luka di badan kita ya, jalan aja susah. Waktu itu tuh bukan cuma jalan, saya diantar ya sama Bu Juta ya. Di dalam mobil tuh setiap kali ada lubang di jalan itu sakit gitu loh. Tuhan Yesus bayangkan dalam keadaan dia sudah disiksa babak belur gitu ya, mesti pikul salib gitu ya. So wajar ketika di jalan ada orang yang lewat, Simon orang Kirene itu yang membantu memikul salib Tuhan gitu. Itu wajar, itu manusiawi. Karena kan sebagai manusia itu tidak sanggup gitu loh ya. Nah, itu yang dia alami. Lalu kita lihat puncak dari apa yang Tuhan Yesus lakukan gitu ya di dalam setengah buku dari kitab Markus ini. Dituliskan ada pengakuan kepala pasukan ya. Di Markus 15 ayat 29. Coba kita baca ya. Rekan-rekan silakan buka sendiri. Markus 15 ayat 29 itu saya waktu baca ini rasanya bagaimana begitu ya? Markus berapa Bu Guru? Markus 15 ayat 29. Oh, saya yang baca. Markus 15 ayat 29. 29, ya. Oke, saya baca. Saya cari. Sorry, nak, bukan 29. 39. Aduh. Oke, nggak apa-apa, Bu. Nggak masalah, Miss. Ya. Waktu Markus 15 ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ya, terima kasih Philip ya. Sorry ya, itu kepengaruh sama sebelahnya ini. Harusnya ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Tuhan Yesus ya, melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Kita lihat dua pengakuan yang diberikannya. Petrus bilang, engkau adalah Mesias, engkau adalah yang diurapi oleh Tuhan. Petrus mengakui ketuhanan Kristus. Sedangkan si kepala pasukan ini yang melihat matinya demikian, bilang orang ini adalah anak Allah. Dia mengakui bahwa Tuhan itu anak Allah. Dua orang ini ya, kita lihat, saya buat berdampingan begini supaya gampang di-compare ya. Petrus ini siapa? Petrus ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Setiap hari bersama-sama Tuhan Yesus. Ya, dia melihat kehidupan Tuhan Yesus dan dia mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Gitu ya.
Sedangkan kepala pasukan ini siapa? Ini orang yang sama sekali nggak kenal Tuhan Yesus. Dia orang asing. Dia tidak mengerti Tuhan Yesus itu apa tujuan Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus itu siapa. Dia nggak ngerti dan nggak peduli, saya rasa ya. Bodoh amat lah orang dia kepala pasukan gitu loh. Yang penting saya kerja buat bangsa saya gitu ya. Tapi ketika dia melihat matinya, ya jadi Petrus melihat kehidupan Tuhan Yesus, sementara kepala pasukan ini melihat cara matinya gitu ya, cara meninggalnya Tuhan Yesus. Dan dia mengaku orang ini anak Allah. Itu hikmat dari mana? Kalau bukan dari Tuhan yang memberitahukan kepada orang asing ini siapakah Yesus itu. Gitu ya. Jadi kita bisa melihat Petrus kalau bilang kau adalah Mesias, dia dekat dengan Tuhan dan Allah sendiri memang memberi hikmat pada Petrus tentang siapa Tuhan Yesus. Maka kepala pasukan ini sebagai orang asing yang tidak pernah tahu hidup Tuhan Yesus seperti apa, cuman lihat cara matinya, ya, cuman melihat bagaimana Tuhan Yesus mati, dia bisa mengakui bahwa orang ini adalah anak Allah. Artinya Tuhan Allah Bapa begitu memberikan kepada dia hikmat sampai dia bisa memberi kesaksian seperti itu. Ya, jadi kita lihat kitab Markus ini menuliskan tentang Tuhan Yesus begitu indah ya. Di sana dia ceritakan bagaimana Yesus sebagai Mesias dan bagaimana Yesus sebagai anak Allah yang melakukan atau menggenapi kehendak Bapa. Gitu ya. Di sini ia begitu mulia, begitu agung, penuh kuasa, harus ada masuk ke dalam statusnya sebagai anak Allah yang harus melakukan kehendak Bapanya. Dan disinilah kita di dalam bagian dia menjadi anak Allah itu kita lihat kemanusiaan Tuhan Yesus itu seperti apa. Ya. Kita melihat itu ya, ketika Tuhan Yesus harus menderita, harus mengalami siksaan baik secara psikologi, secara fisik. Ya, ditinggalkan murid-muridnya, Masya ampun ini seorang Petrus yang bilang engkau adalah Mesias, lalu dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ya kan? Dihianati Yudas, si Tuhan Yesusnya ya. Waktu dia ditangkap semuanya lari. Dia itu kalau saya jadi Tuhan Yesus dasar manusia-manusia tidak ada akhlak gitu ya. Selama ini kita bersama apa arti kebersamaan kita ya? Tapi tidak begitu ya. Dia mengalami itu, menghadapi jalan kematiannya sendirian gitu ya. Tapi kita lihat bagaimana dan sampai disalib gitu ketika ia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan cuma manusia yang meninggalkan dia, tapi Bapaknya juga gitu ya. Kita kalau cuma dengar kayaknya biasa aja. Biasa aja, Miss. Ya biasa aja, mungkin karena kita tidak menghadapi badai yang silih berganti itu ya. Tapi coba kita kalau ada dalam posisi Tuhan Yesus. Nah, kita belajar tentang Tuhan Yesus sebagai Mesias dan sebagai anak Allah ya. Ketika Tuhan Yesus sebagai Mesias, penuh kuasa, penuh kemuliaan, mau meninggalkan kuasa dan kemuliaannya itu untuk menjadi anak Allah yang melakukan kehendak Bapa, itu menjadi satu pelajaran buat kita ya. Mari kita lihat aplikasinya buat kita apa sih. Tuhan Yesus pernah menjadi manusia ya, so dia teramat mengerti keberadaan kita sebagai manusia. Jadi apapun yang kita alami, mari kita fokus pada Tuhan dan kehendaknya. Apapun kondisi kita saat ini. Kita lihat Tuhan Yesus memberikan contoh dan teladan ya. Tuhan Yesus itu fokus loh. Fokus pada apa yang menjadi kehendak Bapa. Ya. Ketika sebagai Mesias di mana dia punya banyak dia punya kekuasaan, dia punya kemuliaan. Tuhan Yesus fokus nggak? Iblis mencobai dia di padang gurun, menawarkan semua kemudahan, kesenangan, Tuhan Yesus menolak. Ya, bahkan ketika Petrus bilang, enggak lah, engkau kan Mesias, harusnya nggak boleh mati gitu ya, nggak boleh mati dengan cara begitu. Tuhan Yesus bilang, nyala engkau iblis. Artinya dunia itu menawarkan hal-hal yang mudah buat Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia, tapi itu bukan jadi apa sih yang Tuhan Yesus pikirkan gitu ya. Tidak, saya harus memenuhi kehendak Bapa. Nah, itu kan Tuhan Yesus ya. Kalau kita fokus pada Tuhan dan kehendak Tuhan gitu ya. Jadi sepanjang kita hidup, mari kita berfokus pada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita juga kepada Tuhan gitu ya. Sehingga ketika ada masalah,
Kita nggak lihat masalahnya, kita lihat Tuhannya. Apa sih yang mau Tuhan ajarkan ke saya lewat masalah ini gitu ya. Nah, saya beberapa waktu yang lalu tuh menghadapi badai gitu ya. Daftar kampus di Amerika nggak keterima gitu. Kalau saya fokus ke itu, saya nggak maju sampai hari ini gitu ya. Aduh, sedih ya, daftar kampus nggak keterima gitu ya. Terus nangis apa gitu. Ya boleh nangis, boleh apa ya, tapi jangan fokus ke situ. Kita nggak akan kemana-mana kalau kita fokus ke masalah yang kita hadapi gitu ya. Fokus pada Tuhan. Ada Tuhan di setiap kejadian hidup kita, di setiap peristiwa hidup kita ya. Ada Tuhan, selalu ada Tuhan. Fokus pada Tuhan dan apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi apa yang ketika kita menghadapi satu masalah atau satu musibah, apa yang mau menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ketika kita berada dalam keadaan senang gitu ya, sukacita, hidup baik-baik saja, Tuhan, apa yang mau Engkau ajarkan pada saya? Gimana cara tahunya? Cara tahunya ya rajin, bukan rajin. Baca firman Tuhan. Ada dalam komunitas yang membangun gitu ya. Gimana kamu mau tahu kehendak Tuhan kalau firman Tuhan aja kamu nggak pernah baca gitu ya? Doa juga kalau butuh Tuhan aja gitu ya. Saya paling sebel sama orang kayak gitu ya. Kalau lagi butuh aja deket banget. Segitunya kebutuhannya udah terpenuhi, bodo amat lah. Siapa kamu gitu kan? Ada tuh teman saya yang kayak gitu, kayaknya toksik, orang toksik kayak gini pengen dihengkangkan dari kehidupan saya. Tapi Tuhan itu, kalau saya fokus ke orang-orang yang kayak gitu tuh saya nggak bertumbuh gitu ya. Jadi mari berfokus pada Tuhan. Ya, caranya ya itu tadi, cari kehendak Tuhan lewat firman Tuhan, lewat persekutuan, lewat doa gitu ya. Setiap hari bangun komunikasi, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan melalui saat teduh pribadi atau boleh juga dengan komunitas gitu ya. Makanya rajin ikut youth, ikut cross meeting gitu ya, atau di sekolah ada yang namanya kelompok kecil, KTB gitu ya, atau kelompok CB. Itu adalah komunitas yang membangun kita untuk boleh bisa tetap fokus pada Tuhan dan kehendak Tuhan. Gitu ya, karena ada teman yang mengingatkan. Ingat Tuhan Yesus saja butuh teman ya, ketika ia ada dalam lowest point hidupnya itu dia butuh orang lain gitu ya. Setia pada panggilan kita. Aduh Miss, setia pada panggilan kita itu masih abstrak Miss, saya masih SMA. Mau kuliah kemana aja saya nggak mikir Miss. Filipin, saya lupa itu di mana ya, Efesus 2 ayat 10 ya. Ya, Efesus 2 ayat 10. Tuhan tuh sudah menyediakan satu pekerjaan baik buat kita ya. Sudah menyediakan, makanya kalian mesti tahu kehendak Tuhan. Baru bisa setia pada panggilannya kita sekarang. Kalau sekarang kamu terpanggil sebagai siswa, ya lakukan bagianmu sebagai siswa dengan baik gitu ya. Lakukan bagian siswa dengan baik tuh misalnya kayak gimana, Miss? Sekolah rajin gitu ya. Tolong ya diingat, direnungkan baik-baik, kalian sekolah itu, kalian tinggal sekolah doang. Tapi orang tua kalian yang biayai. Orang tua kalian tuh kerja untuk membiayai kalian sekolah gitu ya, bayar uang sekolah, bayar uang kegiatan dan sebagainya dan sebagainya. Lakukan sekolah dengan baik. Meskipun sekarang masih PJJ gitu ya, masih online, masih daring. Sekolah aja gitu ya. Setia, itu namanya setia pada panggilan ya. Itu juga berarti tidak cepat menyerah, tidak putus asa gitu ya. Aduh saya malas sekolah hari ini. Stop sudah, tidak usah buka laptop, tidak usah buka. No, enggak ya. Setia itu berarti melakukan, bahasa Inggrisnya itu lebih tepatnya itu perseverance. Ada halangan, ada tantangan, rintangan, kalian tidak berhenti, tapi lanjut terus gitu ya. Itu. Pada panggilanmu, apa sih panggilanmu? Ya mau tahu panggilan kita mesti tahu kehendak Tuhan gitu ya. Caranya gimana ya tadi? Baca firman, doa, persekutuan, supaya tahu secara spesifik Tuhan tuh maunya saya bikin apa sih? Kayak gitu. Ya, jadi setia pada panggilan. Kita lihat contoh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus tuh memang guru yang agung teladan gitu ya. Tapi Miss, dia kan Tuhan. Hello, ada masa di mana Tuhan tuh jadi manusia ya. Dia itu 100% manusia yang bisa merasakan sakit, merasakan menderita, tertekan, itu Tuhan rasa gitu ya. Jadi jangan langsung bilang, ya itu kan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan bukan manusia. Hah? Kalau Tuhan Yesus bukan manusia,
maka pengorbanannya disalib sia-sia. Karena Allah Bapa itu menuntut korban sempurna, harus gitu ya. Nah, Tuhan Yesus pernah jadi manusia dan pernah mengalami penderitaan, sehingga Tuhan tahu keberadaan kita sebagai manusia. Jadi hari ini kita belajar tentang menjadi fokus pada Tuhan dan kehendaknya. Apapun kondisi kita, ingat ya, jangan lihat masalahnya, lihat Tuhan di balik masalah itu. Dan setia pada panggilan kita. Buat yang masih siswa, jadilah siswa yang benar-benar siswa yang baik gitu ya. Ingat, kalian siswa masih anak, berarti melakukan apa yang menjadi kehendak orang tua, berbakti gitu ya. Tapi juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Gitu. Kita yang mungkin pembina-pembina, pembimbing-pembimbing ini, apa yang menjadi panggilan kita saat ini, kita sendiri yang tahu ya, kita lakukan dengan setia juga. Kalau lagu sekolah minggu saya dulu tuh bilang, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Ya kita juga gitu, setia sampai mati. Setialah sampai mati. Ya, jadi hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus di dalam kitab Markus, di mana dia sebagai Mesias dan sebagai anak Allah. Dia berfokus pada Tuhan dan kehendak Tuhan, juga setia pada kehendak Bapaknya sampai mati. Kita juga diberi hikmat untuk melakukan hal itu. Mari kita lihat sebagai penutup ya, satu contoh dari seorang David Livingstone. David Livingstone ini seorang dokter yang hebat ya. Dari namanya aja udah keren ya, Livingstone, batu kehidupan. Seorang dokter yang hebat dan dapat memiliki jaminan kemuliaan di dunia. Ya, kenapa saya bilang dia hebat? Kalian bisa cari ya di Google di mana itu siapa sih David Livingstone ini sampai bisa dibilang hebat. Tapi dia meninggalkan kemudahannya dan memilih untuk melayani di Afrika. Afrika gitu loh ya. Kalau di sini pergi ke pedalaman Papua itu mungkin yang paling ekstrim gitu ya. Dia dokter hebat dan dunia tuh menawarkan kemudahan-kemudahan gitu ya, kemuliaan-kemuliaan karena dia hebat. Tapi dia memilih meninggalkan itu untuk melayani di jantung Afrika sana. Di Afrika ya, ketemu dengan pedalaman, rimba, tidak jelas, kemudian beda bahasa, beda budaya, beda segala macam, tapi dia mau pergi ke sana. Itu orang yang super gila ya yang mau melakukan itu. Kalau bukan karena Tuhan tanamkan kerinduan dan kehendaknya di hati David Livingstone ini, dia tidak akan ke sana gitu ya. Dan hidupnya apakah mudah di Afrika? Enggak. Dalam pelayanannya itu dia menemui banyak hal. Istrinya meninggal karena malaria. Ya, istrinya meninggal karena malaria. Lalu anaknya yang namanya Robert itu tidak bisa ketemu papanya di Afrika sana, jadi dia pergi. Luar biasa sekali ya maksudnya. Nggak bisa ketemu papa, oke saya pergi ke Amerika dan perang. Hah? Matilah dia di medan perang. Gitu ya. Lalu dia sakit parah. David ini sendiri sakit parah. Ngapain gitu ya susah-susah, kalau di Inggris dia bisa hidup dengan tenang, dengan nyaman, dengan kemudahan, tapi dia pilih kasih tinggal itu dan bikin susah diri di Afrika, ngapain gitu ya. Tapi itulah kehendak Tuhan dalam hidup dia, dan dia ambil itu, dia pegang itu, dia fokus pada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dia fokus pada Tuhan. Meskipun dalam perjalanan pelayanan dia sendiri sakit parah, istrinya meninggal, anaknya juga meninggal. Sebagai manusia, udah keluar dia, maksudnya udah menyerah dia, pasti udah, tapi dia setia gitu ya. David Livingstone fokus pada Tuhan, bukan pada kehidupan sekitarnya. Dia fokus pada apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya, dan dia setia sampai mati. Dalam akhir hidupnya, jenazahnya itu diperebutkan, ya. Jenazahnya diperebutkan antara Inggris dan Afrika. Berarti memang dokter ini hebat, gitu ya. Sampai akhirnya diputuskan ini, oke, Inggris makamkan tubuhnya, jantungnya dimakamkan di Afrika. Berarti memang dokter ini hebat. Sampai dua negara ini perebutkan jenazahnya, loh, artinya sudah mati, ya ngapain juga diperebutkan gitu. Dia dihormati, di-respect gitu ya sama banyak orang. Ya, jadi Inggris akhirnya oke lah, Inggris memakamkan tubuhnya, badannya ya, tapi jantungnya dimakamkan di Afrika. Inilah seorang dokter yang mendedikasikan dirinya kepada kehendak Tuhan. Saya harus melayani di Afrika, melewati berbagai rintangan, berbagai halangan. Yang penting kehendak Tuhan itu digenapi. Gitu ya. Ada orang-orang yang sanggup kayak gitu, sanggup, iya, karena Tuhan yang menyertai.
Kalau kita cuma sebagai manusia biasa, ya nggak bisa lah ya. Kita ingatnya dalam peristiwa ketika Tuhan Yesus memikul salibnya ke Golgota, ada seseorang yang bantu Tuhan. Jadi ketika dalam hidupmu, kamu rasa parah gitu ya, rasa sudah nggak mungkin gitu, ingat, ada seorang Simon dari Kirene yang mungkin Tuhan siapkan buat kalian. Jadi sekali lagi jangan lihat masalah hidup kalian, tapi lihatlah Tuhan dan kehendaknya, dan tetap setia sampai Tuhan panggil kembali. Firman Tuhan sampai di sini, tetapi kiranya apa yang kita pelajari hari ini boleh menjadi bekal buat kita untuk hidup dalam panggilan dan kehendak Tuhan.